Perlu dipahami bagi kaum muslim bahwa ibadah haji harus benar-benar memahami apa yang disebut dengan rukun dan wajib haji. Yang dimaksud rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Adapun rukun haji yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan adalah: pertama, ihram, yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umrah di miqat. Kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, berzikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Keempat, sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf ifadah. Kelima, tahallul. Tahallul yaitu bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Keenam, tertib. Artinya mengerjakan semua kegiatan sesuai dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal. Jika salah satu rukun ini tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan dia tetap memiliki kewajiban haji di waktu yang lain. Masalah kedua yang harus diketahui sebelum melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Apa saja wajib haji? Pertama, niat ihram untuk haji atau umrah dari miqat dilakukan setelah berpakaian ihram. Kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Ketiga, melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar kerikil sambil berucap Allahu Akbar. Keempat, mabit atau berdiam diri di Mina pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kelima, melontar Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Keenam, tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan terakhir, meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Saat ini kita mau melakukan prosesi tawaf. Di dalam tawaf yang paling utama dan terutama itu adalah wajib dalam keadaan berwudu. Apakah semuanya dalam keadaan wudu? Alhamdulillah. Semua harus dalam keadaan wudu. Itu yang nomor 1. Dan yang nomor 2, perhatikan pakaian. Hormati Ka'bah. Nah, ini harus tertutup. Karena kita akan memulai tawaf dari sini, maka kondisinya harus tertutup. Tawaf dimulai dengan patokan Hajarul Aswad. Disunahkan setiap melewati Hajar Aswad kita mengecup Hajar Aswad. Namun karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan setiap putaran untuk mengecup, maka cukuplah kita mengangkat tangan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu mulailah bergerak. Bergerak melalui multazam, bergerak melalui pintu Ka'bah, dan bergerak harus melewati Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah, maka tidak sah tawafnya apabila melintasi hanya dengan melewati, tapi harus berputar mengelilingi Hijr Ismail. Mulailah tawaf dengan membaca doa Bismillahi Wallahu Akbar sambil mencium Hajar Aswad, atau jika tidak memungkinkan cukup dengan isyarat tangan kanan. Lalu mulailah berputar dengan memperbanyak doa dan zikir. Tak ada bacaan khusus saat mengitari Ka'bah. Tiba di rukun Yamani, dianjurkan mengusap atau lambaikan tangan ke arah rukun Yamani. Setelah itu bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dibaca hingga sampai di Hajar Aswad. Demikianlah seterusnya sampai selesai 7 putaran yang diakhiri di Hajar Aswad
atau garis lurus ke Hajar Aswad. Ibadah tawaf ini harus dilakukan dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun besar. Selesai tawaf, bergeraklah sambil membelakangi kiblat menuju Bukit Sofa untuk melakukan ibadah sya'i. Namun sebelum sya'i, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah sholat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepalanya. Jikapun tidak dilakukan sholat dan menyirami kepala dengan air zam-zam, juga tidak apa-apa. Anda bisa langsung bergerak menuju ke Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Mendakilah ke Bukit Sofa sambil berdoa, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Jika telah berada di Bukit Sofa menghadap ke kiblat, lalu bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar 3 kali. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknyalah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Setelah itu dianjurkan berdoa banyak dan doanya pun bebas. Tak ada doa khusus. Silahkan pilih doa sendiri. Lalu berjalanlah dengan tenang menuju Bukit Marwah. Jika tiba di batas atau isyarat lampu hijau, berlarilah semampunya hingga akhir tanda lampu hijau berikutnya. Berjalanlah kembali hingga tiba di Bukit Marwah. Tiba di Bukit Marwah, bacalah seperti di Bukit Sofa, dilanjutkan dengan berdoa sekehendak hati. Sampai di sini dihitung 1 kali putaran. Dari Bukit Marwah kembali berjalan dan seterusnya hingga Bukit Sofa dan terhitung 2 putaran. Intinya, bilangan genap selalu di Bukit Sofa dan ganjil di Bukit Marwah, sehingga 7 putaran sa'i akan berakhir di Bukit Marwah. Selesai 7 putaran, saatnya tahallul, memotong rambut. Dengan ketentuan bagi jamaah laki-laki disunahkan mencukur rata, dan bagi wanita memotong ujung rambut seukuran 1 ruas jari. Tahallul atau mencukur rambut ini sekaligus menutup rangkaian ibadah umrah. Setelah itu dibolehkan bagi jamaah untuk melepas kain ihram dan semua larangan ihram lainnya tidak berlaku. Boleh berhubungan suami istri, boleh potong kuku, dan seluruh larangan ihram tak lagi berlaku kecuali maksiat. Dengan demikian selesailah prosesi ibadah umrah. Seluruh jamaah haji bisa beraktivitas biasa sambil menunggu datangnya waktu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita saat ini masuk ke dalam tempat yang paling suci, waktu yang paling suci, suasana yang paling suci. Itulah Arafah. Rasulullah bersabda, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan inilah, di tempat lain ada waktu yang suci, di tempat lain mungkin ada tempat yang suci, tapi di tempat yang sama, di waktu yang sama, di suasana yang sama hanya terjadi pada Arafah. Inilah pada saat tergelincirnya matahari di tanggal 9 bulan Zulhijjah, kita harus sudah tiba di tanah yang suci dan waktu yang suci ini. Itulah Arafah. Kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggalkan handphone Anda. Tanggalkan semuanya yang perlu. Hanya yang perlu-perlu saja. Selepas tergelincir matahari, melewati waktu asar, waktu maghrib, kita harus sudah meninggalkan tanah yang suci ini, suasana yang suci ini, dan waktu yang suci ini. Karena setelah matahari terbenam, tempat ini tanah biasa. Tempat ini suasananya biasa. Tempat ini pun waktunya sudah biasa lagi. Hanya masa itulah Allah Subhanahu wa taala menstempel kita telah gugur kewajiban rukun Islam yang ke-5.